semuanya diawali dari sehat. Kamu berpolitik harus sehat, berusaha harus sehat, mau belajar pun harus sehat. Semuanya diawali dari sehat. Di sini memang kan tempat pelelangan ikan, jadi ikan yang tadi sudah diambil dari laut kan, dari pantai karena dari laut. Insya Allah ini mungkin juga jadi masukan ya buat kami dari DPRD bahwa yang namanya digital marketing itu mungkin untuk masyarakat apalagi pedagang UMKM ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau tahun baru atau libur Idul Fitri itu di sini penuh, parkiran juga penuh, semuanya ramai. Sebenarnya ini kegiatan tradisi bayar pajak tepat waktu, tapi dikemas dengan nguri-nguri tradisi, seni dan budaya yang ada di pesantren. Mendengar nama Cilacap, ingatan kita mungkin langsung tertuju pada deretan industri besar dan kilang minyak yang menjulang. Namun di balik statusnya sebagai kota industri, kabupaten terluas di Jawa Tengah ini menyimpan pesona alam yang tenang dan sejarah yang membeku dalam waktu. Dari deburan ombak selatan hingga geliat ekonomi yang tak pernah tidur, Cilacap adalah perpaduan harmonis antara modernitas dan tradisi. Dan di kota yang berada di ujung barat daya Provinsi Jawa Tengah ini, kita akan mengajak pemirsa untuk mengikuti kegiatan salah satu Sri Kandi DPRD Jawa Tengah yang sudah tak asing lagi bagi warga Cilacap dan Banyumas. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Proaktif bersama saya Septiana Devi. Hari ini saya berada di daerah pemilihan 11, yaitu tepatnya di Kabupaten Cilacap. Hari ini kita akan eksplor Kabupaten Cilacap, apa saja potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cilacap ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Tita Ernawati Suwarto, SP MBA. Seperti apa keseruan kita hari ini? Tetaplah bersama kami dalam Proaktif. Ya, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap merupakan daerah pemilihan Jateng 11 atau Dapil Jateng 11. Dari 12 legislator yang berasal dari Dapil Jateng 11 ini, salah satunya adalah Tita Ernawati Suwarto. Politisi dari fraksi Partai Golkar DPRD Jateng ini merupakan salah satu legislator muda yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif tahun 2024 lalu. Meski memiliki kesibukan yang begitu menyita banyak waktu, namun bagi anggota Komisi A DPRD Jateng ini, keluarga tetaplah nomor satu. Salah satunya adalah terus belajar bersama sosok sang ayah yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Cilacap, Tato Suwarto Pamuji. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, sehat Bapak? Wah, ini sepertinya segar sekali pagi ini. Sudah olahraga berapa kilo Pak? Saya every day. Setiap hari? 10 kilo. Wow, 10 kilometer ya setiap hari itu Pak? Ya, supaya menjaga kesehatan saya di usia 70. Wah, 70 masih kuat lari 10 kilo. Bu Tita kuatkah juga mengimbangi Bapak? Kebetulan saya kan orang bangsa Tangnewan ya. Jadi cukup olahraga siang. Saya bapak ini umur 70 bulan sebelum puasa itu Februari itu ya. Itu pernah ikut Borobudur Marathon. Masih kuat? Masih. Sampai finish? Sampai finish. Saya setiap ada maraton, baik itu di Borobudur, di Solo, di Bali, di mana aku pasti ikut. Karena itu satu passion saya. Memang passionnya adalah berolahraga ya. Ini adalah salah satu cara juga untuk tetap fit ya Bapak ya, di usia 70 tetap segar. Apakah ini juga jadi role modelnya Bu Tita seorang fanatik? Jadi Bapak tuh kan emang dari muda olahraga. Dulu seperti
pagi kemudian di sini mungkin lebih profesional di jalan ya, jalan kaki, jogging terus. Tapi kalau jalan sama bapak tuh mungkin kalau yang nggak biasa harus latihan karena beliau jalannya cepet ya. Karena biasa jalan kan orang kalau jalannya cepet. Nah, terus pernah waktu tahun 2000 kalau nggak salah 2016 2021 ya, itu pernah memecahkan rekor muri. Jalan paling banyak ya 330 kilo ya sebulan. 330 kilo sebulan, tiap hari harus jalan. Wow. Dan akhirnya Dimanapun, di kapanpun. rekor muri itu luar biasa. Cita-citanya mau ke Boston Marathon. Oh, oke. Berarti kira-kira tahun berapa Pak kalau ke Boston Marathon? Nanti Latihan dulu ya. Oke, latihannya lebih keras. Dan karena Bapak suka jalan juga, ini apakah mungkin langkahnya Bu Tita mengikuti jejak Bapak sebagai politisi sampai sekarang ini juga menjadi salah satu hal yang Bu Tita lakukan? Ya banyak terinspirasi dari Bapak, belajar dari beliau, terus juga belajar dari Ibu, karena Ibu kan juga anggota DPR RI 2 periode 2019-2024. Jadi role modelnya kebetulan lengkap ya, bapaknya sama ibunya. Jadi mungkin apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tanam, kemudian apa yang mereka perjuangkan itu saya alhamdulillah bisa melihat prosesnya. Itu menjadi wacana dan pengetahuan saya, jadi bekal aja gitu untuk ke depan Pak Karir yang ke jenjang selanjutnya. Oke, jadi Bapak betul-betul sebagai role modelnya Bu Tita ya. Nah, mungkin apa wejangan untuk Bu Tita? ya, jadi begini, kenapa kita harus sehat? Karena semuanya diawali dari sehat. Iya. Kamu berpolitik harus sehat, berusaha harus sehat, mau belajar pun harus sehat. Semuanya diawali dari sehat. Dengan badan yang sehat ini kita bisa melakukan apa saja, Iya. termasuk kebahagiaan kan dari sehat juga. Jadi saya ngomong, kamu sehat dulu. Apa Oke, itu? jadi itulah kolaborasinya ya antara Bu Tita dan juga Pak Tato ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi karena hari ini agenda kita cukup banyak Pak ya. Jadi mungkin kita start dari rumah Bapak hari ini untuk bisa mengikuti agenda Bu Tita selanjutnya. Habis ini kita kemana Bu Tita? Habis ini kita ke Pantai Jetis, terus sebenarnya sudah dimulai dari zaman Bapak masih menjabat Bupati. Itu Pantai Jetis itu di Kecamatan Solomo, perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kebumen. Perbatasannya dengan Kabupaten Mengampi. Tapi di situ memang dibutuhkan desa wisata ya, karena pantainya indah, terus juga banyak UMKM yang nanti kita akan kesana, kemudian kita akan lihat UMKM itu kira-kira yang unik apa aja dan apa sih mengenai anak-anak. Mumpung di Kabupaten Cilacap, kita akan ajak pemirsa untuk melihat berbagai potensi ekonomi yang menjadi salah satu pilar perekonomian masyarakat pesisir, terutama di daerah Jetis, Kecamatan Nusa Wungu. Berjarak 47 km dari alun-alun Cilacap, Pantai Jetis menjadi salah satu pilar perekonomian masyarakat sekitar. Selain pengelolaan pantainya yang terus bergeliat melalui kunjungan wisatawan, masyarakat Jetis yang mayoritas sebagai nelayan ini juga terus berinovasi dengan mengembangkan aneka makanan olahan ikan yang difasilitasi pemerintah Desa Jetis Cilacap. Terbukti dengan kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Desa Jetis yang sempat mendapat predikat desa miskin ekstrim, kini telah berubah menjadi desa mandiri, di mana pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan sejahtera. Pemirsa, kita lanjut lagi. Hari ini kita sudah di Pantai Jetis, tapi kita ke bagian tempat pelelangan ikan ya bersama dengan Bu Tita. Ibu, ini melihat ikan yang luar biasa, gede-gede sekali. banget ya. Iya, ini berarti potensinya luar biasa ya Bu ya di Jetis ini ya. Betul. Di sini memang kan tempat pelelangan ikan, jadi ikan yang tadi sudah diambil dari laut kan, dari pantai karena dari laut ditaruh di sini. Nah kemudian nanti kalau lelang itu kan biasanya ada biddingnya ya. Iya. Itu nanti dilelang kira-kira nanti per kilonya dapat berapa karena setiap varietas beda-beda. Oke, nah kita ngobrol juga dengan Pak Muharno. Pak Muharno adalah Kepala Desa Jetis. Bapak, ini kalau melihat potensi yang ada di Desa Jetis, memang semuanya sudah dioptimalkankah atau seperti apa Pak? Ya, jadi
Dulu itu ini cerita ke belakang, Jedis itu 2019 masih statusnya desa tertinggal, miskin ekstrim. Nah, sehingga saya selaku kepala desa termasuk visi misinya adalah salah satunya bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di desa Jedis ini untuk kesejahteraan masyarakat Jedis itu sendiri. Salah satunya adalah di sini banyaknya nelayan, jumlah perahu nelayan yang ada di Jedis itu ada 300. Nah, 300 masing-masing perahu ABK-nya itu 3 orang. Nah, berarti kalau 300 jalan semua kali 3 ini sudah 900 orang yang kegiatan di perahu. Belum lagi warga yang ibu-ibu dari nelayan itu kita berdayakan juga untuk mengolah ikan. Jadi ibu-ibu tidak hanya nunggu suaminya pulang, tapi harus ikut aktif di dalam kegiatan itu dalam rangka peningkatan ekonomi itu sendiri. Oke, berarti sekarang sudah keluar dari miskin ekstrim, Pak? Alhamdulillah, untuk Desa Jedis 2023 ini sudah menjadi desa mandiri. Oke. Ini berkat potensi yang ada. Jadi di sini tidak hanya perikanan, tapi wisata juga kita kembangkan. Kita ngobrol juga dengan Pak Masikun. Pak Masikun pengurus TPI Mina Usaha. Setiap harinya kurang lebih ada berapa kilo atau bahkan kuintal ikan yang ada di TPI Mina Usaha ini? Kalau satu hari biasanya di sini sampai kebun kadang sampai 1 ton, bahkan kadang-kadang sampai 2 ton. Oke. Ya, kalau untuk ikan tenggiri itu kan karena cuaca, kita melihat cuaca. Kalau cuaca lagi ombaknya gede, kadang-kadang kan perahu kan ada yang berangkat, ada yang tidak. Kalau untuk bagian-bagian yang ikan-ikan tenggiri paling ya dapat kira-kira 2 kintal. Oke, baik. Nah, kita coba masuk ya Bu Tita ya. Kira-kira di dalam ada ikan apa saja pemirsa ya. Kita langsung cek-cek dan mungkin nanti ada ikan favoritnya Bu Tita. Oh, banyak. Banyak ya. Oke, kita coba masuk pemirsa. Selain tempat pelelangan ikan, perekonomian masyarakat Desa Jetis juga ditopang oleh pasar ikan yang menjual ikan segar hingga makanan olahan ikan dengan harga yang tak terlalu mahal. Ibu, selamat pagi. Ini ikannya seger-seger semua. Bu Tita paling favorit yang mana Bu Tita? Saya semuanya favorit. Semuanya favorit ya. Oke, Ibu. Ini ada ikan apa saja di sini, Bu? Ada gurame, salmon, bawal laut, kacangan, gembung. Semuanya komplit ya. Oh, oke. Nah, ini gimana Bu penjualan akhir-akhir ini? Apakah cukup baik? Kalau Sabtu Minggu sih, kalau hari biasa kayak gini aja. Sabtu Minggu. Kalau hari biasa libur ya. Sabtu Ada Minggu wisata atau sih libur ya? kan banyak yang wisata. Biasanya kan wisata plus kuliner ya. Iya, jadi sekaligus diolah ya, karena ini juga menerima jasa masak. Iya. Kalau Menerima jasa ini juga ada kampung kulinernya khusus seafood di sebelah sini. Oh, ada untuk Masakan seafood. itu di situ. Oke, nah, Kampung kuliner seafood. oke, nah ini kan ada beragam sekali nih Bu seafood-seafoodnya. Yang paling favorit yang mana Bu? Kalau Salmon ya? favorit di sini bawal laut sama kakap merah sih. Oh, bawal laut dan kakap merah. Cocoknya dimasak apa Bu? Biasanya bakar. Oh, dibakar ya, itu favoritnya ya. Oke, nah ini ada Bu Dewan nih, ada Bu Tita. Apa Bu yang ingin disampaikan? Apa ya? Sebagai pedagang, mungkin apa keinginannya agar dagangnya semakin laris manis? Sebetulnya kalau pengen laris promosinya sih ya. Oke. Iya. Sekarang online yang lebih harus online. Pedagang ikan aja udah online ya. Iya. Pak, kita COD juga Siap. biasanya matang mentah sampai ke Mantap. PWT juga. Oh, itu Purwokerto. Iya. Betul, Banjarnegara biasanya juga. Oke, jadi ini ya sekaligus dipromosikan oleh Bu Tita ya Bu ya. Ya insya Allah ini mungkin juga jadi masukan ya buat kami dari DPRD bahwa yang namanya digital marketing itu mungkin untuk masyarakat apalagi pedagang UMKM ini perlu ditingkatkan. Bagaimana mereka di sini sudah punya barang dan ini kalau beli kayak gini Mbak, itu di belakang kan kayak ada styrofoamnya, bisa dikirim Mbak ya? Bisa. Bisa dikirim. Jadi nanti beli di sini di kilo kira-kira Mbaknya misalnya mau beli 10 kilo, 20 kilo nanti di packing sama dia dikasih es. Bisa dikirim. Saya sering kalau beli di sini kirim sampai Semarang.
Menikmati eksotisme keindahan pantai Jetis Cilacap tentu ada yang kurang jika tidak merasakan nikmatnya wisata kuliner seafood yang sayang untuk Anda lewatkan. Selain enak dan lezat karena hasil olahan masakan merupakan ikan segar, harga yang ditawarkan tempat makan di Pantai Jetis ini juga ramah di kantong. Kita sekarang sudah beralih lagi ke Dermaga Seafood ya. Ini adalah salah satu tempat untuk kuliner seafood dari sekian banyak seafood. Ya. Ada berapa jumlahnya untuk Ada kuliner 50 seafood? Usaha seafood yang ada di Jetis. Jadi ini memang keunggulan seafood di Jetis ini, pertama ikannya baru. Jadi setiap hari ikan baru datang sehingga fresh semua. Kemudian harga. Jadi kita di Jetis ini ada aturan dilarang pelaku usaha seafood itu memamerkan umpama lagi libur banyak pengunjung menaikkan, nggak boleh. Jadi harus standar. Baik itu pada waktu libur maupun hari biasa, harga tetap sama. Terutama adalah kualitas dari masakan itu sendiri. Oke, jadi di sini harganya lebih murah, rasanya lebih enak, ikannya juga lebih segar ya. Oke, Bu Tita, berarti ini adalah salah satu potensi UMKM yang harus terus didorong ya Bu ya, karena ini juga sebetulnya besar peluangnya Bu. Tapi sayangnya kalau di hari-hari biasa ini kurang banyak pengunjung yang datang ke sini ya. Ya, kalau menurut saya semua tempat wisata memang kendalanya adalah ketika mereka weekdays, artinya ketika hari kerja itu mungkin nggak seramai kalau hari libur atau weekend atau hari libur besar. Nah, tapi memang hal tersebut bisa disiasati. Artinya kalau hari-hari biasa mungkin pedagang atau UMKM yang ada di sini sudah pada punya strategi sendiri ya Pak ya. Jadi mereka mungkin kalau jualan juga nggak terlalu banyak. Nanti kalau misalnya kira-kira dia lihat ada hari libur panjang atau hari libur besar, atau misalnya ini kalau tahun baru atau libur Idul Fitri itu di sini penuh, parkiran juga penuh, semuanya ramai. Artinya masyarakat itu akhirnya melihat bahwa di sini salah satu tempat wisata, bukan hanya wisata desa wisatanya juga, tapi juga kulinernya juga patut diperhitungkan. Oke, jadi salah satu andalan, bahkan dari luar Cilacap pun juga banyak yang berkunjung ke sini ya Bu ya. Tadi Pak Kades kan sudah bilang ada yang dari kabupaten tetangga kayak Banjarnegara, ya Purbalingga juga pada ke sini. Bahkan termasuk ini Bandung banyak sini. Itu juga kalau di sini ada pulau namanya Pulau Momongan. Itu salah satu destinasi wisata dari desa wisata Pantai Jetis ini yang mungkin nanti akan dikembangkan lebih lanjut sama Pak Kades. Jadi ini diselesaikan dulu, dirapihkan dulu. Ketika ini sistemnya sudah dibangun, baru nanti Pulau Momongan next project untuk desa wisata. Oke, harapannya ya. Tapi itu by proses ya Pak ya. Jadi bertahap kita tata dulu untuk yang di wilayah tempat makan seafoodnya ini. Oke, dan Bu Tita kita boleh masuk ke dalam Bu? Boleh. Untuk bisa nyicipin ya bersama dengan Pak Kades. Boleh Pak? Nanti dikasih tahu yang paling best seller yang mana Pak? Silahkan Bapak. Usai di Desa Jetis Cilacap, perjalanan kita bersama Ibu Tita Ernawati Suwarto berlanjut ke Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kroya, masih di Kabupaten Cilacap. Di desa ini, belum lama ini menyelenggarakan event tahunan, yakni Bobok Bumbung. Ya, warga Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap memiliki tradisi unik dalam pembayaran pajak, yakni dengan melakukan tradisi Bobok Bumbung. Acara yang dimulai dengan kirap budaya ini, seluruh warga menampilkan kreasinya untuk mengiring jolan, miniatur rumah, tempat ribuan bumbung atau potongan bambu yang telah diisi uang pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Tahun ini, tradisi ini memasuki tahun ke-10 atau Satu Dasawarsa. Antusiasme warga masih terekam jelas dalam gelaran Dasawarsa Bobok Bumbung 2026 yang dilaksanakan pada bulan April lalu di Desa Wisata Kampung Prapen, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kroya. Bobok Bumbung yang sudah berjalan sejak 2015 merupakan cara warga menabung uang pajak menggunakan bumbung atau potongan bambu sebagai bentuk pelestarian tradisi menabung zaman dahulu yang kemudian dibalut dengan kebudayaan lokal. Dalam penampilan tersebut, bumbung secara simbolis diserahkan kepada Kepala Desa Pesanggerahan yang kemudian diserahkan kembali kepada PLT Bupati Cilacap untuk dibobok atau dibongkar sebagai simbol pelunasan pajak dari masyarakat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Kades, selamat siang. Ini kita sudah sampai ke Desa Pesanggerahan ya Bu. Tetangga Sanggerang, Kecamatan Kroya. Oh, Kecamatan Kroya. Oke, nah ini kita disambut dengan hujan deras ya Bu. Padahal sebetulnya kita mau eksplor di sini, tapi karena hujan kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Kades. Ada Pak Sarjo ya, ini di kantor Balai Desa. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya kelelahan habis ada acara besar di sini ya Pak ya. Kebetulan 3 hari kemarin aja. Ada tradisi apa sih Pak kalau di Pesanggerahan ini? Kemarin ada acara tradisi Bobok Bumbung PBB. Bobok Bumbung PBB, apa itu Bobok Pak? Bumbung PBB itu adalah kegiatan event tahun ini adalah Dasawarsa karena yang ke-10 event pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dikemas dengan seni dan budaya. Oh oke, jadi ini sudah 10 tahun berlangsung dan apa keunggulan dari Bobok Bumbung ini Pak? Sebenarnya ini kegiatan tradisi bayar pajak tepat waktu, tapi dikemas dengan nguri-nguri tradisi seni dan budaya yang ada di Desa Pesanggerahan. Salah satunya menabung di bambu, kemudian pada saat PPT itu turun, nanti masyarakat berbondong-bondong ke desa untuk buka atau bobok bumbung PJJ. Oh gitu, jadi Bobok Bumbung itu adalah buka bambu hasil dari tabungan itu. Ya. Oke. Yang isinya uang untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Uang untuk membayar pajak bangunan. Sampai berapa totalnya Pak hasil dari Bobok Bumbung? Kalau untuk tahun ini baku pajak Desa Pesanggerahan 255 juta sekian. Itu ada kenaikan 100% dari tahun 2023. Oke. 24, 25, 26 sudah 255 juta. Dan setelah ada tradisi ini warga jadi tidak kesulitan membayar pajak ya? Alhamdulillah untuk Desa Pesanggerahan ini karena sudah berjalan 10 tahun, masyarakat antusias juga kegiatan ini semakin meriah. Semakin didukung, semakin semangat warga untuk mengikuti atau ikut berpartisipasi lewat kegiatan event Dasawarsa Bobok Bumbung. Oke, baik. Bu Tita, ini menarik. Warga diajak untuk taat bayar pajak tepat waktu, tapi selain itu ini juga ada potensi wisata. Bagaimana menurut Bu Tita? Kalau menurut saya ini ada dua manfaat. Kemudian yang pertama tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kades, jadi kadang kan kalau misalnya masyarakat, apalagi jika sendiri misalnya yang tidak bawa belanja, kira-kira di pagi langsung pagi hanya beraktivitas besar kayak nggak keras. Maka nanti selanjutnya saya ngantir ya Pak. Yes, kantor. Kalau orang biasa kadang-kadang ada arisannya, ini mungkin arisannya sampai dengan cukup baik. Kita hadir tiap hari. Akhirnya nggak terasa tabungannya sudah banyak dan alhamdulillah hari narik langsung lunas. Langsung lunas, 1 hari lunas. Maka ini yang sepatu diapresiasi. Alhamdulillah walaupun Bapak Martin Jabrak tadi bilang bahwa per hari karena biasanya kan ada renap, ada sulit ya. Tapi ini aku ini sesuatu yang mungkin banyak orang sekolah. Jadi ini tidak bisa menjadi contoh dari desa-desa lain, di kota-kota lain, apa di Kabupaten Cilacap sendiri. Kemudian yang kedua, potensi budaya yang alhamdulillah dari ini bisa kemudian menerapkan pariwisata dan meningkatkan perekonomian di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kroya. Karena yang kita tahu juga salah satu dari program Pak Sidrik Nur itu tahun ini adalah wisata, kita namanya desa wisata. Oke, baik. Nah dari faktor perekonomian sendiri dari tradisi ini, apakah juga sudah mengundang
wisatawan untuk datang ke sini Bapak, dan berapa banyak jumlahnya atau bahkan berapa ribu yang sudah hadir? Kalau kebetulan untuk tahun ini, 2 tahun ini kan kita mengadakan event Popok Bumbung itu di tempat wisata. Karena dengan adanya kegiatan event Popok Bumbung, Desa Pesanggeran dari tahun 2021 sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Kebetulan sudah ada tempatnya, namanya Kampung Prapen. Di situ sudah ada pendopo, ada meeting room, ada kafe, ada fasilitas yang lain. Alhamdulillah untuk saat ini, tahun ini sangat luar biasa. Dalam arti dari segi pengunjungnya pun itu kemarin sekitar 8.000 pada saat ada bestarnya. 8.000, oke. Terus juga UMKM ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai berjalan. Nah ini memang dari tahun ke tahun ini sudah ada peningkatan. Dalam arti memang dirasakan oleh masyarakat. Sini kemarin dari warga yang berpartisipasi dalam penanganan banjir. Dan itu kan sebagai pendapatan juga untuk warga masyarakat. Ada dampaknya. Saya yakin kalau kita niat memang kita punya semangat untuk kalau kita bisa insya Allah hati akan berjalan. Amin. Semoga semakin banyak lagi wisatawan yang datang ke sini karena ini Desa Pesanggeran salah satu potensi yang luar biasa dan Cilacap pun juga potensinya luar biasa. Hari ini kita sudah bersama dengan Bu Tita mengeksplor banyak hal yang mungkin warga di luar Cilacap belum tahu kalau ternyata Cilacap punya potensi yang sebesar itu. Mulai dari tempat pelelangan ikan, UMKM, kemudian ini ada desa wisata juga. Semoga setelah ini makin banyak warga dari luar Cilacap yang ingin berkunjung ke Cilacap ya Bu Tita ya. Mengeksplor lebih jauh tentang Cilacap karena kalau sepertinya explore Cilacap nggak cukup 1 hari Bu, nggak cukup ya, harus seminggu kayaknya Bu ya. Oke, baik silahkan datang langsung ke Cilacap pemirsa, salah satunya jangan lupa berkunjung ke Desa Pesanggeran. Terima kasih Pak Kades, terima kasih juga Bu Tita untuk kebersamaannya hari ini. Terima kasih saya diajak jalan-jalan hari ini berkeliling di sekitaran Kabupaten Cilacap dan demikian perjalanan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 11 Ibu Tita Ernawati Suwarto SVMDS. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa.